Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program studi Alkitab. Hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian Alkitab, yaitu Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teksnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Secara umum, narasi ini menggambarkan seseorang yang sedang mengekspresikan cintanya kepada orang yang dikasihinya. Cinta itu digambarkan sebagai sesuatu yang kuat. Dalam tradisi Perjanjian Lama, narasi ini dihubungkan dengan relasi Yerusalem dengan Tuhan. Yerusalem menjadi metafora dari Israel dan digambarkan sebagai kekasih atau mempelai perempuan, sedangkan Tuhan adalah sang kekasih atau mempelai laki-laki. Dalam tradisi gereja perdana, gambarannya adalah tentang gereja dan Yesus Kristus. Gereja adalah kekasih atau mempelai perempuan, sedangkan Yesus Kristus adalah kekasih atau mempelai laki-laki. Ayat 5a diawali dengan mungkin pertanyaan dari narator tentang sepasang kekasih yang muncul dari padang gurun. Atau bagian awal ini sering diartikan sebagai nyanyian dari perempuan-perempuan Yerusalem. Kata muncul diterjemahkan TBLAI dari kata Ibrani olah dari Allah, yang secara harfiah berarti naik atau memanjat atau mendaki. Kata ini memang mengandaikan orang datang dari sebuah tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Dalam narasi, tempat itu adalah padang gurun. Tetapi mungkin juga bukan padang gurun yang rata, melainkan yang berbukit. Kata midbar bisa berarti mulut, tetapi juga bisa berarti padang gurun atau padang rumput. Padang gurun mengambil tempat penting dalam sejarah kehidupan Israel. Kisah perjalanan Israel di padang gurun memperlihatkan bahwa Israel bergantung sepenuhnya pada kasih dan pertolongan Tuhan. Mungkin ini yang ingin digambarkan narator melalui pernyataan bersandar pada kekasihnya. Penggunaan kata Ibrani mitra peket dari rapak yang oleh TBLAI diartikan dengan bersandar lebih menunjuk kepada kedekatan dan keintiman. Pengertian dasarnya adalah menopang untuk menjadi kokoh. Ini berhubungan dengan makna batu karang yang juga terkandung dalam kata rafak. Jadi maksudnya menopang untuk menjadi kokoh seperti batu karang. Jadi tidak ada makna kelelahan dalam kata ini. Dengan demikian, bersandar pada kekasihnya bukan menggambarkan tubuh yang lelah, melainkan ditopang oleh sang kekasih untuk tetap berdiri kokoh. Gambaran bersandar pada kekasihnya di satu sisi memperlihatkan kesatuan, tetapi di sisi yang lain juga memperlihatkan ketergantungan dan keintiman yang membahagiakan. Ini juga gambaran dari rasa nyaman dan ekspresi kasih sayang yang besar. Gambaran narator ini juga memperlihatkan bahwa di padang gurun pun kasih sayang itu tetap terekspresikan. Narator tidak menggunakan gambaran taman bunga atau tempat yang indah dan romantis untuk menggambarkan ekspresi kasih sayang dari sepasang kekasih ini. Dan dari keseluruhan narasi ini, kita bisa melihat bahwa penekanan utamanya adalah pada cinta itu. Sehingga di padang gurun pun, cinta bisa diekspresikan dengan gaya yang intim, bersandar pada kekasihnya. Ayat 5b mungkin dapat dimengerti sebagai awal nyanyian sang kekasih perempuan kepada kekasih laki-lakinya. Narasi 5b ini memang tidak secara langsung berhubungan atau menjadi kelanjutan dari ayat 5a. Jadi ini nyanyian ungkapan perasaan kekasih perempuan kepada kekasih laki-lakinya. Hal ini biasa dalam prosa Ibrani. Dalam prosa Ibrani, umumnya perempuan yang bernyanyi dan nyanyian ini ditujukan kepada laki-laki yang menjadi kekasih hatinya. Beberapa penafsir yang membaca ayat 5b ini dalam konteks paternalistis berpendapat bahwa ini bukan hal yang biasa, yaitu perempuan merayu laki-laki. Karena itu ada penafsir atau penerjemah yang mengubah sufiks maskulin untuk kamu menjadi bentuk feminin. Dalam nyanyian di ayat 5b ini, sang kekasih perempuan menghubungkan nyanyiannya dengan asal-usul atau kehadiran kekasihnya di dalam dunia dan juga peran ibunya.
Pohon apel dipakai dalam narasi ini karena di zaman kuno, Israel memiliki lebih banyak pohon apel. Apel dalam konteks percintaan sering dihubungkan dengan gairah cinta atau gairah seksual. Menghubungkan puisi ini dengan sang ibu menunjukkan bahwa keberadaan sang kekasih juga adalah buah dari gairah cinta atau gairah seksual. Jadi narator mungkin dengan sengaja meminjam gambaran ini untuk mengekspresikan perasaan cinta sang kekasih perempuan kepada kekasih laki-lakinya. Pemaknaan ini semakin diperkuat oleh pemahaman terhadap kata Ibrani Ourartika dari Ur yang diterjemahkan TBLAI dengan kubangunkan engkau. Kata Ur secara harfiah berarti bangun atau membangunkan seseorang. Namun dalam kata ini terkandung juga makna membangunkan gairah cinta. Jadi yang dimaksudkan narator di sini adalah upaya sang kekasih perempuan yang berusaha membangkitkan gairah cinta kekasih laki-lakinya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, inilah alasan mengapa beberapa penafsir berpendapat bahwa dalam konteks paternalistis, perempuan yang membangunkan gairah cinta laki-laki bukanlah hal yang umum terjadi. Karena itu mereka ingin mengubah sufiks maskulin menjadi sufiks feminin. Yang penting di sini dan yang ingin ditekankan narator adalah gairah cinta yang harus selalu dihidupkan. Siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan, harus selalu berusaha menghidupkan gairah cinta karena gairah cinta itu adalah anugerah Tuhan. Menghubungkan gairah cinta dengan sang ibu yang melahirkan dapat dimaknai bahwa gairah cinta itu setidaknya dihubungkan dengan prokreasi atau berhubungan dengan generasi penerus, dan itu juga berarti berhubungan dengan masa depan. Dengan begitu, gairah cinta yang dibangkitkan tidak hanya sekadar menjadi rekreasi. Sang kekasih perempuan sekarang tidak hanya ingin sekadar bersandar pada kekasihnya. Dia sekarang meminta kekasihnya untuk menempatkan dia di hati dan lengan sang kekasih seperti meterai. Kahotam dari khotam yang diterjemahkan dengan meterai pada dirinya sendiri mempunyai makna dan peran penting. Khotam memang secara harfiah berarti segel, cincin, atau meterai. Tentu cincin di sini bukan hanya cincin sebagai perhiasan, tetapi seperti cincin seorang raja yang fungsinya juga sebagai atau seperti segel atau meterai. Sebuah surat dari raja dikatakan sah atau bermakna jika dibubuhi cap atau segel yang biasanya juga menggunakan cincin raja. Dalam Kejadian 38 ayat 18 dan 25, Yehuda dikatakan mempunyai cap meterai dan dia dikenal dari cap meterai tersebut. Ketika Tuhan berjanji kepada Serubabel untuk menjadikannya pilihan Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa Serubabel akan dijadikan seperti cincin meterai. Lihat Hagai 2 ayat 24. Sebagai tanda kepemilikan, hewan atau barang juga sering diberi cap atau segel dengan inisial sang pemilik. Dengan demikian, orang yang menemukan tahu siapa pemiliknya, dan jika hilang, maka akan dikembalikan kepada sang pemilik. Dalam tradisi, sebuah segel juga sering dihubungkan dengan tali dan diikatkan pada lengan, atau ada juga yang dalam bentuk silinder yang dikenakan di leher. Ada harapan dari sang kekasih agar meterai itu ditaruh di dada. Orang di Asia Barat Daya kuno memakai segel dalam bentuk ornamen-ornamen atau simbol-simbol tertentu yang difungsikan sebagai jimat. Ini mungkin bisa dibandingkan dengan pemakaian kalung salib pada orang-orang Kristen awal di Eropa. Dalam sebuah film tentang Viking dan orang-orang Anglo-Saxon, setiap orang yang menjadi Kristen akan diberi kalung salib untuk dipakai dan dipahami sebagai tanda perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada beberapa makna yang bisa diinterpretasi dari permintaan sang kekasih ini. Pertama, sang kekasih perempuan ini ingin menunjukkan bahwa mereka terikat dalam sebuah ikatan yang kuat dan tidak terpisahkan. Kedua, sang kekasih perempuan ini ingin agar kekasih hatinya menjadi milik berharga dan tidak terpisahkan dari dirinya. Ketiga, sang kekasih perempuan ingin dia selalu ada atau hadir untuk kekasihnya, seperti meterai yang melekat di dada dan lengan. Keempat, seperti meterai di hati dan lengan, ini menandakan bahwa sang kekasih adalah kekasih hatinya, adalah miliknya. Beberapa penafsir juga mengatakan bahwa makna rohaninya adalah Tuhan menginginkan umatnya memeteraikan ajarannya di hati mereka
sebagai arah spiritual dalam perjalanan hidup mereka, dan pada lengan sebagai arah kerja mereka. Tetapi permintaan ini juga berarti keinginan atau kerinduan umat untuk melekat pada Tuhan dengan sepenuh hati. Selanjutnya diberikanlah alasan mengapa sang kekasih meminta ditaruh di dada atau lengan seperti meterai. Alasannya adalah karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Cinta kuat seperti maut adalah sebuah komparatif atau menunjukkan kesetaraan, bukan superlatif atau yang satu melebihi yang lain. Lebih tepat kalau dikatakan bahwa cinta sang kekasih ini yang kuat seperti maut. Azah dari az secara harfiah berarti kuat atau perkasa atau garang. Maknanya menunjuk kepada kuasa atau kekuasaan. Sebagaimana tidak ada yang bisa meniadakan atau menyingkirkan kuasa kematian atau maut, demikian juga tidak ada yang bisa meniadakan atau menyingkirkan cinta yang ditunjukkan sang kekasih perempuan kepada kekasih hatinya ketika dia menyatu dengan sang kekasih seperti meterai. Sebuah mitologi Ugarit tentang dewa Mot atau dewa kematian menceritakan kemampuan dewa kematian ini untuk mengalahkan atau menelan Baal sebagai lambang kesuburan atau kekuatan hidup. Jadi cinta sang kekasih ini yang menyatu bagaikan meterai dengan kekasihnya kuat, bahkan bisa mengalahkan semua yang mencoba menghalanginya. Sang narator juga ingin mengatakan bahwa sebagaimana tidak ada yang bisa mengambil sesuatu yang sudah direnggut maut, demikian juga tidak ada yang bisa mengambil kekasih hatinya yang sudah menyatu dengannya dalam cinta yang kuat ini. Sementara itu, ahabah secara harfiah berarti cinta, tetapi menggambarkan juga orang yang dimabuk cinta atau dihubungkan juga dengan hasrat seksual. Sedangkan kasah yang diterjemahkan TBLAI dengan gigih secara harfiah berarti sulit atau keras, tetapi juga mengandung makna keras kepala. Dan kisol dari Seol berarti dunia bawah atau dunia orang mati. Jadi sebagaimana orang yang sudah masuk dalam dunia orang mati tidak akan bisa keluar lagi darinya, demikian pula kegairahan cinta yang dimiliki sang kekasih ini kepada kekasihnya. Gairah cinta itu begitu kuat dan membuat sulit untuk keluar dari perasaan cintanya kepada kekasihnya. Kin'ah secara harfiah berarti semangat atau kecemburuan, sementara resa ph dan rispe dibedakan dari salhebetiah. Resa ph dan rispe menunjuk kepada nyala api umumnya, sedangkan salhebetiah menunjuk kepada nyala api yang sangat besar. Beberapa terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan salhebetiah dengan flame of Yah. Yah diambil dari suku kata terakhir dari salhebetiah. Jadi maknanya adalah karena cintanya kuat dan kegairahan cintanya juga tidak bisa dibendung, maka kecemburuannya akan menjadi seperti nyala api yang sangat besar atau gambarannya adalah api Tuhan. Beberapa penafsir mengatakan bahwa penggunaan kin'ah di sini dapat dihubungkan juga dengan kecemburuan Tuhan yang besar kepada umat, seperti api yang sangat besar ketika mereka membalas cintanya yang besar dengan beribadah kepada Allah lain. Tuhan yang mencintai umat juga selalu digambarkan sebagai Tuhan yang cemburu. Jadi cinta yang kuat jika tidak direspons dengan benar akan menimbulkan kecemburuan yang besar juga. Jadi cinta dan kecemburuan adalah dua hal yang selalu saling terkait dalam ikatan relasi seseorang dengan yang lain atau antar umat dengan Tuhan. Karena cinta itu kuat seperti maut, tidak ada yang dapat mengalahkan atau mengatasinya. Pertama, cinta di sini digambarkan seperti api yang besar yang tidak bisa dipadamkan oleh air yang banyak. Bisa saja ini berhubungan dengan api cinta yang digambarkan sebelumnya. Bahkan sungai-sungai pun tidak dapat menghanyutkannya. Kata lekabot dari Kabah memang biasanya dihubungkan dengan memadamkan api atau lampu atau cahaya. Sementara neharot dari nahar secara harfiah berarti sungai, aliran, atau juga banjir. Sungai-sungai atau banjir ini tidak dapat menelan atau membasuh cinta. Diterjemahkan dari yistepu dari sataf. Sataf secara harfiah berarti meluap, membilas, atau mencuci. Tetapi kata ini juga mempunyai makna banjir atau menaklukkan.
Jadi maksudnya di sini adalah sungai-sungai atau banjir itu tidak dapat membawa pergi cinta yang kuat itu. Dia akan berdiri kokoh seperti batu karang yang tidak akan terbawa oleh derasnya aliran sungai atau banjir yang besar. Gambaran semacam ini memiliki kemiripan dengan air sebagai elemen semi-mitis dalam teks Perjanjian Lama. Lihat misalnya Mazmur 93 ayat 3 dan 4, dan Habakuk 3 ayat 8 dan 15, dan juga literatur Ugarit tentang pertempuran ilahi melawan air, dan air ini tidak dapat mengalahkan kekuatan ilahi. Kedua, cinta tidak dapat diperoleh dengan memberi segala harta benda rumahnya. Hon betou berarti kekayaan dari rumahnya. Hon secara harfiah berarti kekayaan atau kecukupan. Sementara cinta diterjemahkan dari ahabah yang berarti cinta, atau juga menunjuk kepada gairah cinta atau hasrat seksual sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi sang kekasih perempuan ini mengatakan bahwa orang tidak bisa mendapatkan gairah cinta atau gairah seksual seperti yang dimilikinya dengan cara memberi semua kekayaan yang ada dalam rumahnya. Orang yang melakukan hal ini akan dihina. Kata dihina ini diterjemahkan TBLAI dari kata yabusu, dari bus. Bus secara harfiah berarti menghina. Tetapi kata ini juga bisa berarti membenci atau tidak menghormati. Jadi upaya mendapatkan hasrat cinta dengan cara memberi semua kekayaan dalam rumahnya bukan mendatangkan cinta. Hanya akan membuat seseorang bukannya mendapatkan cinta yang diharapkan itu, melainkan akan dihina atau dibenci atau tidak dihormati. Ini tidak ada hubungannya dengan membayar mahar atau mas kawin. Secara sederhana maksudnya di sini adalah cinta tidak dapat dibeli. Cinta bukan sebuah komoditi yang bisa diperjualbelikan. Ini lebih sebagai kritik kepada orang yang berpikir bahwa cinta atau gairah cinta bisa diperoleh dengan cara memberikan harta atau kekayaan kepada orang yang darinya seseorang ingin mendapatkan cinta atau gairah cinta itu. Beberapa penafsir mengatakan bahwa ini mengekspresikan cinta kasih Tuhan kepada umat yang begitu besar, yang tidak bisa ditiadakan dengan menggunakan cara apapun. Cinta harus lahir dari kedalaman hati umat. Cinta hanya didapatkan dengan cara mencintai. Cinta Tuhan kepada umat didapatkan melalui ketaatan melakukan Taurat, bukan dengan memberikan apapun yang dimiliki manusia, termasuk hanya dengan mempersembahkan korban. Karena itu, ketika Taurat Tuhan tidak dilaksanakan, Tuhan meninggalkan umatnya. Jadi apa makna teks ini untuk kita orang beriman saat ini? Pertama, orang beriman diingatkan bahwa cinta itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan cinta itu harus bisa ditunjukkan dalam relasi antar manusia dan juga dalam relasi dengan Tuhan. Jika narasi ini dipahami dalam hubungan gereja dan Yesus Kristus, maka gereja termasuk orang percaya terpanggil untuk menunjukkan cintanya yang besar kepada Yesus Kristus. Cinta kepada Yesus Kristus tidak boleh dipisahkan oleh apapun, karena gereja dan orang percaya harus selalu bersandar pada Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada orang percaya. Cinta kepada Yesus harus seperti meterai yang menyatu dengan benda yang dimeteraikannya. Firman Tuhan yang hidup dalam hati setiap orang percaya dan yang dilakukannya dalam hidup sehari-hari adalah bukti nyata dari adanya kesatuan cinta antara gereja atau orang percaya dengan Yesus Kristus, seperti meterai yang diletakkan di dada. Kedua, cinta kepada Tuhan atau Yesus Kristus tidak dapat ditukar atau didapatkan dengan memberikan materi yang terbaik dari rumah tangga orang percaya. Untuk membiarkan cinta Tuhan selalu hidup dalam diri orang percaya, setiap orang percaya harus juga menunjukkan cintanya yang dalam kepada Yesus Kristus melalui seluruh hidup, kerja, dan pelayanannya. Dengan kata lain, cinta Tuhan akan selalu ada dalam hidup orang percaya. Jika orang percaya memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan dalam kesetiaan panggilan kerja dan pelayanan. Cinta Tuhan tidak bisa didapatkan hanya karena orang percaya bisa memberikan persembahan dalam bentuk barang atau uang dengan jumlah yang besar. Cinta kepada Tuhan harus menyatu dalam memberikan karya, kerja, dan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian studi Alkitab hari ini. Semoga kita semakin diperkaya dengan firman Tuhan ini dan dimampukan untuk memberitakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita selalu.